memakmurkan masjid. Innama ya'muru, hanya saja yang memakmurkan masajidallahi, masjidnya Allah. Masjid-masjidnya Allah itu man, siapa saja. Amana, yang beriman, hatinya beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kemudian amal perbuatannya melakukan amal soleh, melakukan perintah. Wa aqamas sholah, perintah yang paling pokok adalah mendirikan sholat. Wa ataz zakah, kewajiban yang pokok yang bersifat sosial adalah menunaikan zakat hartanya. Walam yakhsha, dan ia tidak takut illallahi, kecuali kepada Allah. Nah, ini. Jadi sifatnya orang yang berhak memakmurkan masjid itu iman, hatinya iman, perbuatannya amal soleh. Lah amal soleh itu yang paling pokok adalah sholat dan zakat. Sholat ibadah individu, zakat ibadah sosial. Dan sifat selanjutnya adalah walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak takut Pak, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya apa? Ya. Ibnu Abbas memberi penafsiran begini Pak. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali Allah, itu maksudnya lam ya'bud illallaha, dia tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Ya, jadi walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah, artinya tidak akan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Bapak bisa hormati, terus memakmurkan masjid itu gimana caranya? Memakmurkan masjid itu, ya. Memakmurkan masjid, satu diantaranya membangun fisiknya masjid. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana baitan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mau membangun masjid, besok di surga Allah akan membangunkan rumah di surga bagi dia. Ning aku ra iso bangun masjid siji Ustaz, mung melu urunan. Berarti untuk gak pahala sedekah jariyah. Ini termasuk memakmurkan, Pak. Bahkan Rasul mengatakan, Pak, barang siapa yang membangun masjid meskipun sebesar kandang burung, sangkar burung, meskipun cuwilik, kamot mung wong 5 seandainya, Pak, Allah akan membangunkan rumah bagi dia besok di surga. Ning rumah yang dibangunkan untuk dia di surga bukan terus cilik koyok kandang burung, pasti gede. Karena kebaikan itu dilipatkan kali 10, 10 dilipatkan lagi jadi 700, 700 dilipatkan lagi. Pasti rumah yang dibuatkan oleh Allah untuk dia besok di surga, pasti rumahnya gede, Pak. Meskipun bangun masjidnya cilik. Fisik, pembangunan fisik. Kemudian juga Bapak yang saya hormati, ya, memakmurkan masjid di samping pembangunan fisik adalah, ya, memakmurkan masjid yang bersifat ibadah. Jadi memakmurkan dari sisi ibadah. Gimana dari sisi ibadah itu? Caranya riwari wirawiri, ya Pak. Pulang pergi, wirawiri ke rumah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman.
Ketika kamu melihat ada seorang laki-laki kok wiri masjid, sholat jamaah masjid terus, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah kalau dia itu orang yang beriman. Mesti dia wong apik, Pak. Anggerono adzan mangkat masjid, anggerono adzan mangkat masjid, mesti dia wong apik. Nek wong elek emoh mau masjid gitu. Ya. Adzan malah mancing, ya kan Pak. Malah pergi ke kolam mancing. Ndak itu kan. Atau adzan malah ngopasar ya Pak. Tidak mau ke masjid. Nah ini itu termasuk memakmurkan masjid. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, mendatangi masjid. Mendatangi masjid. Kalau kita masuk masjid itu Allah itu senang, Pak. Nek kita masuk masjid, Allah itu senang. Gitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawattana rajulun muslimun al-masajida li sholatin wa dzikrin illa tabasbasallahu lahu kama yatabasbasu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim." Ketika orang masuk masjid itu, Pak, Allah itu senang. Seperti senangnya keluarga yang salah satu anggotanya itu sudah pergi, ora ana kabare, ilang terus teko. Ujuk-ujuk mak jegagi teko. Padahal wis di siarno mati, Pak. Contoh yang kemarin saumpama ini tak contoh. Salah satu penumpang Sriwijaya itu dinyatakan mati seandainya Pak ya, ujuk-ujuk mule. Piye, Pak? Anggota keluarganya kan, wow, itulah, itu Allah lebih senang. Allah lebih senang ketika ada orang yang masuk ke rumahnya. Nah ini loh Pak. Nah, masuk ke rumahnya, kalau ada yang masuk ke rumahnya Allah lebih senang. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, yang sering kita sampaikan yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kalian mau enggak wahai sahabatku, saya tunjukkan amalan yang dengan amalan itu Allah akan menghapus kesalahan dan dosamu dan meninggikan derajatmu. Qalu bala ya Rasulullah, mau Rasul, mau. Rasul bersabda, isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu meskipun hawanya dingin. Wa kasratul khuta, dan banyaknya langkah menuju masjid. Oh, Pak. Jadi yang paling ganjarane oke ya umah sing paling adoh. Wantidharus shalah ba'das shalah. Setelah selesai sholat, nunggu sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Pahalanya podo karo berjaga-jaga di perbatasan negara Islam dengan negara kafir. Nah kayak kita ini Pak. Kalau niatnya itu satu, tolabul ilmi. Niatnya yang nomor 2, iktikaf. Niat nomor 3, nunggu sholat isya. Ganjarannya semakin besar dengan banyaknya niat baik. Ning nek riyak yo ganjaran apik gagal kabeh Pak ya. Kalau riyak ganjaran baiknya hilang semuanya gitu. Tapi kalau lillahi taala semakin banyak amal baik, semakin banyak pahala. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Banyak sesungguhnya amal-amal itu diterima atau tidak, pahalanya sedikit atau tidak, itu tergantung niatnya. Terus lagi Bapak Ibu saya hormati, termasuk memakmurkan masjid, ngaji Al-Quran di dalam masjid. Termasuk ngaji deres Quran,
tadarus termasuk seperti ini, ngaji, memahami agama. Memahami agama itu kan memahami ayat Quran dan juga memahami hadis-hadis Nabi. Itu juga ada keutamaan yang lebih kalau dilakukan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu." Jika ada sekelompok umat Islam berkumpul di rumahnya Allah, membaca Quran, mempelajari Quran, maka sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Tenang, Pak. Bener tak, Pak? Tenang. Meskipun engko esuk bayar utang, ning nek pas ngaji di masjid, ayem, Pak. Ayem. Gitu, meskipun utangi urung lunas. Ayem insyaallah ayem. Karena ini janji dari Rasulullah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmah kasih sayang Allah meliputi kita, mengenai kita. Wa haffathumul malaikah. Malaikat pada mengelilingi kita. Ngelilinginya di mana? Di luar, yang penting malaikat mengelilingi, Pak. Karena ada malaikat yang tugasnya itu, Pak, mencari majelis-majelis dzikir. Maksudnya mencari majelis-majelis belajar ilmu. Tugasnya itu aja. Keliling-keliling, nanti kalau ada pengajian datang, dikelilingi oleh malaikat. Karena malaikat senang dan ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi malaikat mau tugasnya mau ngilingi wong ngaji. Itu ada tugasnya. Maka semoga kita termasuk yang diberi rahmat oleh Allah, dikelilingi malaikat, dan Allah akan membanggakan kita kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Itu hadisnya panjang, tidak saya bacakan. Termasuk habis saya hormati bahwa masjid adalah tempat yang paling disenangi oleh Allah. Hadis Muslim lagi, Pak, dari sahabat Abu Hurairah. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling disenangi Allah ya masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar. Makanya Bapak Ibu nek jualan di pasar ya sambil dzikir, soalnya banyak godaan setan. Mau ngurangi timbangan, mau ngapusi, kan memang gitu, Pak. Makanya dibenci oleh Allah. Ini bukan berarti terus jangan ke pasar, terus pasar nggak ada umat Islam, mana umat lain nanti yang menguasai. Bukan, maksudnya kalau di pasar kita harus banyak istighfar, banyak ingat dzikir kepada Allah ketika kita jual beli. Nek wis bar jual beli langsung mulai. Baik yang jualan maupun yang pergi belanja. Ya, secukupnya mulai. Tidak terus ngobrol di sana nongkrong sampai suwi ya itu gampang digoda setan. Nah, kemudian Bapak saya hormati, orang yang mau pergi untuk sholat isya, sholat subuh, Allah akan berjanji memberikan cahaya besok di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu, Pak, wong kafir peteng, dia nggak melihat apa-apa. Terus orang munafik peteng, dia nggak bisa lihat apa-apa. Sing bisa melihat, yang diberi cahaya adalah orang Islam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Buraidah al-Aslami, Rasul bersabda, "Basyiril masya'ina fid dhulam ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira wong sing gelem salat di waktu gelap. Dulu, Pak, saiki alhamdulillah wis ora peteng. Ning nek listrik mati ya peteng.
Artinya kan memang dia adalah masa waktu gelap. Meskipun sekarang ini wis ora peteng soalnya ono listrik. Neng bengi kan gelap. Yaitu waktu Isya dan subuh. Allah akan memberikan kepada dia cahaya yang sempurna besok di hari kiamat ketika di mahsyar. Nah itu Pak. Neng nek keset yo ono cahaya ning cahaya terang atau tidak itu tergantung amal soleh. Dan yang termasuk yang membuat cahaya yang Allah berikan pada kita di mahsyar besok terang adalah termasuk gelem sholat di masjid, terutama Isya dan subuh. Karena sholat Isya dan subuh adalah sholat yang paling berat bagi orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Nah, itu. Jadi gampang Pak. Kita ini orang Islam, cuma hatiku ini ada sifat munafiknya ora ya. Lihat aja. Subuh karo Isya. Nah. Ning ketika ada temannya ora salat subuh di masjid, ora salat Isya, aja muni terus munafik. Nah, jangan begitu. Ya kan? Karena munafik itu sifat munafik dalam hati sing ngerti mung Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora lunga, ndek bengi ora lunga salat subuh, Kang. Munafik kowe iku, Kang. Walah. Untuk mengatakan dia munafik atau tidak itu wis kewajibane, iku tugasnya malaikat, Pak ya. Kita bukan, kita menasihati. Kemarin ora ketok ngondi, Kang. Nah, gitu kan ya, Pak ya. Awakku lara kabeh. Oh, nggih, muga-muga sehat kan gitu. Jangan divonis. Rasul saja tugasnya tidak mengvonis. Apa itu Pak surat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Tugasnya Nabi Muhammad itu orang ngawasi tapi menyampaikan.